Nah, kalau masalah laler itu biasanya itu daripada mengobati, mendingan mencegah. Nama saya Kamdari. Populasi kandang kalau isi semua itu ada 8.000. Tapi sekarang masih diisi 4.000 karena masih satu lantai bawah. Alamatnya ini Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Dusun Kamokan. Kalau saya mulai berternak ayam di sini 2002 kalau nggak salah. 2002. Tapi kalau saya mulai punya peternakan ini sekitar kurang luweh 95, 96. Kalau sebelumnya ini saya kerja di Jakarta di bidang elektronik. Nah, waktu saya punya modal yang minta peternakan ini adik. Nah, habis gitu adik, terus saya ini di Jakarta kepingin pulang. Akhirnya saya langsung ngikutin peternakan ini gitu. Tantangannya ini ya biasanya itu kalau cuaca. Biasanya kalau cuacanya itu panas gitu kan titik biasanya nggak kuat. Misalkan panas gitu ya ibaratnya itu bisa disemprot pakai tangki air gitu. Nah buat kayak pendinginnya bisa buat ya airnya itu disiram pakai sancin gitu, penanganannya itu cumanan. Kalau saya ini pakai genteng atap rumah itu, nah habis itu disiram air itu biasanya itu dinginnya juga bisa mencapai 2%, 3% penurunannya. Yang sekarang sistemnya ya masih close abal-abal, masih semi lah ibaratnya itu, semi close ya. Sebenarnya ada yang lebih bagus itu ada tim kerja buat di kandang. Ibaratnya kalau kayak saya ini saya kerjain sendiri, misalkan ini mau ngelakuin ini biasanya itu ada kendala gitu loh, kekurangan tenaga biasanya waktu ngerjain. Kalau ada tim kerjanya sendiri itu kemungkinan kayak yang punya itu cuman ngurusin manajemennya, kayak obat, kayak sirkulasinya gitu. Dulu ada memang keresahan dari warga itu ada. Ya cuman kita ini saling menjaga lah. Ibaratnya saling menjaga kayak amonia. Barang itu biasanya itu kalau dijaga kayak tetangga itu sebenarnya juga nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Ibaratnya sama-sama cari rezeki lah ibaratnya. Tapi pernah dulu itu saya juga dikomplain itu masalah laler. Ya, masalah laler tuh dulu pernah dikomplain. Tapi sewaktu semakin hari saya cariin apa ya penyebabnya buat ini laler misalkan. Tuh dulu memang banyak. Tapi alhamdulillah saya bisa mencegahnya demi sedikit juga bisa diatasin gitu loh. Nah, kalau masalah laler itu biasanya itu daripada mengobati banyak, mendingan mencegah sebelumnya. Kalau dicegah dulu dikit demi sedikit kan dicegah kan hilang. Tapi kalau udah mengobati itu memberantas itu kan mungkin udah banyak kan. Kalau udah banyak ibaratnya diberantas itu semakin sulit gitu loh. Kemauan kita biasanya itu ya saya sendiri misalkan ayam minta mau ganti merang, lah ini biasanya ditunda-tunda. Ini saya ngalamin juga, misalkan ditunda, ini juga menyebabkan ayam itu juga nggak bisa bagus. Terus apalagi mau ngasih vitamin apa gitu, biasanya ditunda. Terus, lah ditunda itu biasanya itu juga sama umur ayam kan memperlambat gitu loh. Kendalanya itu ya kalau memang dari ayam saya rasa itu cuman dari masalah suhu, pengaturan suhu aslinya itu.
Ya itu tadi masalah, kalau satu lagi dari kotoran, kalau ayam masalah itu. Kalau kotorannya ibaratnya nggak sampai lembab, ya toh, ibaratnya kering, kemungkinan itu ayam juga bagus. Gitu. Waktu mula dari check-in saya, karena kemarin itu ada kekurangan dana buat operasional mendirikan kandang populasi ya ibaratnya. Populasi saya ini nggak mencapai dari perusahaan itu, akhirnya saya diundurkan diri. Terus habis itu saya istirahat, ada 20 hari ya, istirahat nggak anu. Akhirnya saya nggak kemana-mana, si namanya Pak Ongki itu datang ke sini gitu. Nah, habis itu ke sini nanya, kandangnya apa kosong Pak? Kosong. Kalau ikut saya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa lah, ikut apa aja sama aja lah ya gitu. Akhirnya saya ikut, jarak 2 minggu kalau nggak salah itu langsung di check in. Alhamdulillah, terus ada berturut gitu. Terus habis itu ada anu tuh, ya alhamdulillah lah penghasilannya dari check in itu juga ada. Selama 6 periode ini masih terus dapat gitu loh. Ya itu kemarin itu karena saya sudah ngikutin 5 periode. Ngikutin 5 periode berturut-turut, saya ada hasilnya, nggak ada kendala dari perusahaan check-in. Nah habis itu ditanyain mau dipasang ini apa anu, terus habis itu ya nggak apa-apa. Ya kalau ini mendukung juga, saya rasa ada controller itu tadi mendukung pekerjaan saya misalkan. Terus keduanya, saya juga nggak kebebanan, misalkan ada kebebanan itu dari pihak check-in, saya masih dipinjemin. Nah habis itu ntar kalau 5 periode kemudian, kalau misalkan bayar juga bisa nyicil. Itu loh kemudahannya itu di situ, di check-in itu. Enaknya itu satu ya lah, saya di mana-mana bisa ngontrol kandang saya. Walaupun saya di luar, masih bisa ngontrol kandang saya masihan. Sebenarnya kalau mau ikut check-in itu, kalau saya sebenarnya seterusnya, kalau memang ada problem ini, ada yang penting itu, kalau saya loh ya, pribadi saya ini kerja itu cuma buat cari nafkah kan, ya dah. Kalau nafkahnya itu masih bisa hasil terus dari check-in, ya alhamdulillah, kemungkinan ya lanjut gitu loh. Biasanya tuh kalau keluar, kalau anu biasanya tuh kurang, nggak dapat apa itu misalkan gitu. Nah kalau misalkan ada musiknya itu biasanya ada suara besar, misalkan ada kayak mercon, itu kan langsung. Tapi kalau ada musiknya itu kemungkinan juga rendah gitu loh. Mau stresnya ayam tuh rendah gitu loh. Kalau musiknya ini kan saya setel kan 24 jam gitu loh di kandang itu. Kalau ada musiknya itu juga bisa mengurangi kesetresan gitu loh. Bedanya yaitu tadi, biasanya itu ayam cenderung ada suara bening tuh, kayaknya ayam tuh juga bisa stres gitu loh. Tapi kalau ada ini, kemungkinan tuh juga memperlambat lah, ibaratnya ada suara, setiap anu tuh ada suaranya. Oh gitu, ada suara agak gedean gitu, biasanya tuh juga cuma tongok-tongok gini. Biasanya kalau ayam tuh nggak ada musiknya, biasanya itu ada suara bening loh, langsung bubar. Biasanya itu minggir semua kan. Tapi kalau itu ada musiknya gini, itu ada suara agak keras dikit, agak keras. Itu biasanya cuma tinggal-tinggal gini doang ayam itu.
Tapi kalau ini biasanya umur 0 sampai 3 itu biasanya mati musik. Tapi kalau musiknya dinyalain biasanya itu ayam itu cenderung nggak bisa bubar. Biasanya cenderung ngumpul malah kalau ada musiknya. Kalau umur segitu tuh kayak apa ya? Ayamnya tuh kayak nyari ibunya lah, gitu. Nyamperin ada suara gitu. Kan biasanya ditepanggil sama anu kan biasanya ngumpul lah kalau masih kecil itu. Ada suara tuh mesti disamperin gitu. Kalau dari penghasilan saya rasa itu yang biasa sama yang rak lah menurut saya ya. Ini rak. Itu perbedaan itu banyak juga kan, selisihnya itu. Kadang-kadang itu kalau yang di rak sama yang biasa itu juga ada selisih 1 on biasanya. Banyakan yang di rak itu biasanya lebih besar. Terus buat apa itu ya, buat manajemennya brooding itu juga enakan yang di rak daripada yang di leseh. Kalau misalkan yang di rak itu juga bisa mengeluarkan biaya lebih dikit. Kalau di leseh itu biayanya lebih banyak. Kalau makannya itu ya lebih anu lah, lebih ringan. Ibaratnya itu orang misalkan biasanya itu istri nggak bantuin ya toh. Kalau anu ini juga istri bisa bantuin makanin ini. Tapi kalau kecepatan makan ya enakan yang di anu, yang di leseh biasanya. Kalau di leseh itu kan cuman karena nyuntek kalau orangnya kuat. Kalau ini enaknya itu cuman tenaga nggak berat gitu doang. Penangannya itu tenaga nggak berat bisa gitu. Kalau yang lesehan kan harus orang kuat gitu loh. Oh, bawa karungnya. Kalau orang kayak gini istri pokoknya yang penting udah dianu kan 1 ember bisa ditaruh, 1 ember bisa ditaruh gitu. Ya aktivitasnya kalau umur misalkan 0 hari itu mulai datang itu ya mengecek ibaratnya anu suhu. Aktivitas suhu itu mencapai 34-35 kalau umur 0 hari itu sekitar 34 sampai 35. Nah itu penurunan sampai 32. Nah terus aktivitas keduanya yaitu cuman ngecek pakan, nyebarin itu. Nah itu kalau sudah misalkan masih ada ya udah tinggal menunggu apa kekurangannya itu tadi yang kita cari lah, ibaratnya kayak ngontrol air, pakan, terus sama suhu, aktivitasnya hari-hariannya gitu. Kalau udah umur 10 ke atas itu ya juga aktivitasnya juga dipelebarkan, memindah yang kosong-kosong itu diisi. Tuh, terus sampai umur 20 itu cuman ngontrol kebasahan sekam, kelembapan lah ibaratnya, menjaga kelembapan. Itu semuanya dari 0 itu menjaga kelembapan itu yang diperlukan. Kalau PPL check-in itu kesini seminggu 2 kali ya. Nah, biasanya tuh kalau harinya kayaknya nggak tentu. Kadang hari Minggu orang datang itu, nggak tahu. Tuh pernah saya tinggal ke mana tuh, ke Gema sama istri saya itu. Tapi masih waktu kecil ayam, saya tinggal ke Gema. Dia datang juga kan, Pak Kam, saya hadir hari Minggu itu.
dicikin, terusin aja nggak apa-apa Pak Kam gitu. Akhirnya saya lanjut, akhirnya juga pulang sore, kalian dijagain. Nggak ada kendala di Cikin itu, masih nggak ada atau memang belum gitu loh. Ya kemungkinan kalau saya menilai kayak gini tuh juga masih enak di Cikin gitu loh. Sebabnya gendala yang itu belum pernah gitu. Kalau lain-lainnya kan biasanya tuh kan ada juga kan, kena ini. Nah. Ya kalau dari PPL saya rasa Pak Ongki itu nggak bagus. Sebenarnya Pak Ongki itu bagusnya gini, nggak banyak komplain, ibaratnya komplainnya itu gini, kalau memang Pak Kam ini kok kayaknya kok kurang gini doang gitu, kurang ini you know. Jadi nggak secara nyampainya itu enak gitu loh didengar tuh, nggak kayak oh ini gini kan. Biasanya ada yang PPL misalkan udah datang udah ngomel-ngomel, ini kurang gini. Ya kita ini juga sama-sama kerja, kalau ada omongan yang ibaratnya keras kan juga tersinggung gitu loh. Ya kalau rencana saya itu buat nambah itu yang atas ini bisa hidup ngisi lagi, karena juga kekurangan dari dana gitu loh. Mau buat renovasi atas ini kan belum pernah isi gitu loh. Waktu open dulu pernah ASEAN isi gitu loh. Karena apa ya, nyelimutin kandang itu juga biaya gede gitu loh.